masih diberikan kesehatan dalam acara rakor MUI Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI, Bapak Asep, Ketua FKUD, kemudian para sesepuh sadayana yang hadir di tempat ini, tidak bisa disebutkan satu persatu. Seyogianya yang hadir di tempat ini Bapak Kapolres, berhubung ada Pikon dengan Kapolda, tidak bisa ditinggalkan. Jadi pagi tadi itu Pak Ketua Bedan berangkat. Mohon izin, bukan mematahan wajah Kamario Pak, izin sepuh sadayana. Tadi pagi membuat sedikit slide dalam rangka peran ulama dalam menyukseskan pemilu damai tahun 2024. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, Pak Ketua izin. Dulu dan tahun 2000 sempat jadi kasat intel di sini Pak, 2,5 tahun bareng dengan Pak Ketua. Sekarang masih ketua. Kemudian kemarin baru 1,5 tahun menjadi Kabag SDM. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Barangkali para sepuh ketua MUI kecamatan, kalau ada kapolseknya yang agak nakal-nakal bisa langsung ke saya. Ya, terima kasih. Lanjut Pak. Kemudian ini dasar hukum pelaksanaan pilkada tahun 2024. Pak Agus, Pak Ketua Bawaslu didahului. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Ini kami kerucutkan pada pasal 201 ayat 8. Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Kita kilas balik ke belakang Bapak, mohon izin. Pada tahun 2020 untuk partisipasi pemilih pilkada serentak di Indonesia mencapai 76,09%. Kita bandingkan dengan di Amerika Serikat, jauh bisa kaya. Di Amerika Serikat 66,9%, sedangkan di Korea Selatan 66,20%. Ini membuktikan bahwa di Indonesia dalam penyelenggaraan pilkada lebih konsisten, kehidupan demokrasinya tetap meningkat Bapak, izin. Ini pada saat itu tingkat kepatuhan masyarakat pada saat COVID, ini dari sumber dari Satgas COVID dulu itu kita pakai masker, terus bermohon ke KPU, ke Dewan Masjid agar jarak untuk sholat di jarak, padahal mah dosa itu Dewan. Tapi karena situasi itu. Lanjut Pak. Nah, hasil raker ini kesepakatan Komisi 2 DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP bahwa yang pertama, penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak Presiden dan Wakil Presiden DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kemudian yang kedua, pemungutan suara serentak pilkada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Yang ketiga, tahapan program dan jadwal pemilu tahun 2024 ditetapkan setelah pendalaman. Jadi mungkin masih menunggu pendalaman lebih lanjut ya Pak Ketua Bawaslu ya? Atau udah ditetapkan ini? Masih menunggu ya pendalaman. Lanjut Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa yang mengakhiri akhir masa jabatan tahun 2002 sebanyak 101 daerah, termasuk Majalengka ini akhir masa jabatan tahun 2023 sebanyak 170 daerah. Lanjut Pak. Ini jadwal pilkada serentak
tahun 2024 545 daerah. Lanjut Pak. Nah, masuk untuk di Kabupaten Majalengka, ini hasil koordinasi juga dengan Pak KPU. Jumlah seluruh yang daftar pemilih tetap adalah 998.757. Kelas Pak ya? Lanjut. Nah, mohon izin Pak, ini dari Pak Kapolres, belum diketik ini kan yang sampaikan, mohon izin ke para sesepuh sadayana. Peran ulama dalam menyukseskan pemilu damai. Semua tokoh lintas agama dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2024, yakni pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, pilkada, untuk sama-sama menciptakan kondisi wilayah yang damai, aman dan sejuk. Seluruh tokoh lintas agama, terutama para ulama, harus bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada umatnya akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencegah konflik antar agama guna menciptakan pemilu 2024 yang aman serta selalu menumbuhkan semangat dan kerukunan antar umat beragama. Mengingat suhu politik menjelang pilpres, pileg dan pilkada di Indonesia kian meningkat, potensi terjadinya konflik terutama konflik horizontal antar grassroots. Grassroots itu akar rumput masyarakat, bahwa bukan tidak mungkin terjadi apabila tidak diantisipasi sejak dini. Nah, disinilah dituntut peran tokoh agama dan ulama untuk menyejukkan suasana yang relatif memanas jelang pesta rakyat yang sebentar lagi akan digelar. Peran ulama juga adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama, jaga netralitas rumah ibadah. Ini Bapak mohon izin, rumah ibadah ada peraturan dari Bawaslu, jangan dipakai kumpul, betul Pak Bawaslu? Jaga objektivitas, sportivitas, support kondusivitas publik, support partisipasi publik, cegah money politik, cegah kampanye hitam, dan dorong pemilu yang beradab. Tapi kata Pak Bupati, ayo uang udah butuh gitu tadi. Lanjut tak? Nah, mohon izin para sepuh sadayana, ini yang diharapkan dari para ulama. Kami sudah ngobrol dengan Pak Kapolres bahwa yang pertama, ulama harus mampu menempatkan diri di posisi yang memberikan kedamaian. Kemudian ulama harus mampu untuk selalu menjaga kekompakan dan memperjuangkan kepentingan bersama. Yang ketiga, ulama selalu berada di garis terdepan dalam berjuang menjaga kerukunan, keutuhan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, ulama hendaknya menjaga netralitas dan kembali ke marwah serta mengajak warga untuk menjaga persatuan dan menghindari politik identitas. Yang terakhir, ulama mendukung terciptanya situasi kamtimas yang kondusif selama tahapan pemilu 2024. Mohon izin terkait dengan pengamanan Pak Ketua, kami dari Polres Majalengka sebanyak 898 orang di Majalengka dibantu dengan TNI siap mendukung pelaksanaan pemilu, termasuk mendukung para ulama sadayana. Kemudian terkait nanti kalau ada pelanggaran dalam pemilu, kami berkoordinasi dengan Bawaslu, tetap berkoordinasi dengan KPU, kita akan tindak tegas. Dari kepolisian tegak lurus dalam penegakan hukum. Demikian, saya di sini juga merasa bahagia berada di ditempatkan di para ulama sadayana. Semoga jadi doa barokah Pak. Tadi udah disebut jadi Gus Dadan. Ada pantun Pak, satu Pak. Pergi ke Iran membeli bolu, tidak lupa membeli buah cermai. Dengan kehadiran ulama dalam pemilu, semoga tercipta kondisi aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Telah kita dengarkan tadi dari narasumber kepolisian. Tentu poin-poin tadi bagi kita sudah ada. Dan satulah yang beliau lebih tegaskan adalah mengenai naon jika polsek lapor gitu. Itu aja masalahnya gitu. Kalau ulama ya itu sudah netral, sudah baik dan lain sebagainya.
amma ba'du. Yang terhormat Ketua MUI beserta seluruh jajaran baik tingkat kabupaten maupun kecamatan, yang saya hormati Ketua FKUB, yang saya hormati moderator, yang saya hormati Ketua KPU, yang saya hormati hadirin hadirat yang saya banggakan. Pertama, kami dari Bawaslu mengapresiasi agenda rapat koordinasi ini, dan kemudian juga menekankan pesan bagaimana peran Majelis Ulama mewujudkan pemilu yang damai. Ini saya kira momentum yang sangat baik di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan. Mudah-mudahan ikhtiar ini terus kita kembangkan, kita lembagakan, terus kita sosialisasikan, sehingga bukan hanya pesannya sampai di sini, tapi pesan ini menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka tentunya. Kemudian yang kedua, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Bawaslu, tugas dan kewajiban serta kewenangan Bawaslu itu kalau diperah itu hanya 3 saja. Ya, hanya 3 dari tugas, kewajiban dan kewenangan itu. Yang pertama adalah mengawasi. Apa yang diawasi? Yang diawasi adalah seluruh tahapan pemilu. Tahapan pemilunya apa? Tahapan pemilunya itu yang nanti secara detail itu disampaikan oleh Gus Suhada, Ketua KPU. Ya. Jadi kami mengawasi tahapan pemilu. Tahapannya itu diatur di PKPU, dan itu sudah di launching 22 Juni 2022. Mohon maaf ya. Itu sudah di launching tahapannya, gitu ya. Walaupun ada beberapa revisi, tapi substansinya tidak mengubah. 14 Februari itu adalah hari pemungutan dan penghitungan suara, gitu ya. Walau demikian, porsi tugas mengawasi itu tidak kemudian sekarang menjadi core bisnisnya Bawaslu atau pengawas pemilu. Artinya apa? Artinya porsi mengawasi itu sekarang digeser, ya, digeser bersama-sama prosesnya dengan masyarakat. Masyarakatnya umum, yang penting memiliki hak pilih. Ya. Nah, jadi tidak lagi tugas mengawasi itu menjadi porsinya pengawas pemilu. Kenapa demikian? Karena kalau porsi mengawasi diserahkan sepenuhnya menjadi porsi dan tugas pengawas pemilu, itu nggak bakalan bisa ditangani, nggak bakalan sebanding. Di RI saja itu hanya 5. Di provinsi itu ada yang 5, ada yang 7. Jawa Barat 7. Kabupaten kota itu ada yang 5, ada yang 3. Majalengka 5, Kota Cirebon itu 3. Ya. Nah, bayangkan yang Kabupaten Majalengka yang hanya 5, kemudian harus mengawasi hampir 997.757 pemilih ya. Nah, 750 ya segitulah, kurang dari 1 juta pemilihnya. Gitu ya. Dengan luasan dengan jumlah desa dan kelurahan 343, jumlah kecamatannya 26. Kami di kecamatan itu punya 26.
per kecamatan hanya 3 orang. Di desa punya 1 PKD, Panwas Kelurahan dan Desa. Itu belum sebanding dengan luasan wilayah. Ya, makanya momentum ini menjadi sangat penting untuk juga mengajak seluruh elemen masyarakat mengawasi setiap tahapan, mengingatkan dari seluruh rangkaian itu barangkali ada yang belum beres, belum clear, belum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu diantaranya, ya. Kemudian yang kedua, yang menjadi tugas, kewajiban dan kewenangan kami itu melakukan pencegahan, ya. Pencegahan. Nah, ini pertemuan hari ini juga adalah momentum atau ikhtiar melakukan pencegahan. Guna apa? Guna mewujudkan pemilu yang damai. Dan posisi majelis ulama, itu punya posisi yang sangat strategis. Sebab apa? Di belakang Bapak dan Ibu, para ulama, para ustadz, para dai, para da'iyah, itu ratusan dan ribuan jamaah itu ada di belakangnya. Makanya ketika pesan-pesan positif itu disampaikan, maka itu secara berjenjang otomatis akan sampai ke jamaahnya. Nah, dan karena posisinya yang sangat strategis, maka apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Dadan juga itu penting untuk mengingatkan kita semua bahwa penyampaian pesan-pesan kepemiluan yang positif, yang menyejukkan, yang mendamaikan, itu penting untuk terus kita sosialisasikan. Sebab apa? Bagi kami mencegah itu jauh lebih didahulukan daripada penindakan. Dan saya kira itu selaras dengan apa yang ditradisikan oleh para ulama. Pendekatannya lebih ke pendekatan apa? Pendekatan kemanusiaan, pendekatan persuasi, pendekatan kesejukan, gitu ya. Nah, oleh karenanya tadi indikasi misalkan ada kampanye-kampanye yang bisa memantik suku, agama, ras, dan antar golongan, itu penting untuk kita antisipasi sedini mungkin. Ya. Bagaimana kemudian metode yang bisa dilakukan oleh para ulama dalam upaya mencegah terjadinya friksi atau terjadinya potensi konflik karena imbas pemilu, yaitu dengan dakwah. Dakwahnya karena positioning ulama ini sangat strategis dan memiliki peran penting, baik itu yang punya pondok pesantren misalkan, maka pesan-pesan itu disampaikan di ruang santrinya, di ruang pondoknya. Ketika hari Jumat, maka ruang-ruang khutbah itu juga harus menjadi instrumen, menjadi media menyampaikan pesan-pesan kedamaian untuk pemilu. Begitu juga kegiatan-kegiatan lain yang sekali lagi itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan selama mungkin oleh kita semua, wabil khusus oleh para ulama, momentum pemilu 2024. Kenapa demikian? Sebab mengacu ke pemilu 2019, Majalengka ini justru ada suatu catatan yang tidak cukup menggembirakan. Sebab apa? Terpotret bahwa Majalengka itu yang dari pemilu sebelumnya indeks kerawanan pemilunya terendah se-Indonesia,
tapi justru di pemilu 2019 menempati posisi kedua tertinggi di Jawa Barat. Satunya Kabupaten Bandung, duanya Kabupaten Majalengka. Dan kalau kita misalkan mengingat kembali apa yang idiom-idiom atau istilah-istilah yang masih sering terdengar terutama di dunia maya, ya, itu ada cebong, ada kampret, ada kadrun, atau apa lagi ya. Bahasa-bahasa seperti itu kan masih muncul. Dan ada majalah yang bertebaran misalkan, yang itu provokatif, itu berpotensi memecah belah umat. Dan siapa yang dirugikan? Kita sebagai umat, kita sebagai rakyat yang hanya menjadi korban benturan dari tangan-tangan tersembunyi yang ingin membuat pemilu itu chaos, pemilu itu penuh dengan konflik. Karena mungkin dengan konflik itu ada kepentingan-kepentingan yang bisa diambil, ada manfaat yang bisa diraih dari konflik. Gitu. Makanya flashback dari pemilu 2019, gitu ya. Kita berharap bahwa pemilu 2024 di Kabupaten Majalengka itu kita turunkan lagi indeks kerawanan pemilunya. Dan semua itu hanya bisa dilakukan kalau komitmen kita semua, bukan hanya penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU dan DKPP, tapi yang saya pandang posisi yang paling strategis adalah Bapak Ibu para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah. Semua sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang begitu mudah, ya, menyampaikan pesan-pesan itu ke jamaahnya, ke umatnya. Kami mungkin banyak keterbatasan prosedural, ya. Ini yang penting. Kami juga sampaikan apa yang dikemukakan oleh ketua Ketua Komisi Dakwah MUI Kiai Haji Ahmad Jubaidi, gitu ya, bahwa para ulama, dai dan masjid ini merupakan komponen yang mampu mendorong adanya pemilu damai sebagai antisipasi perpecahan di masyarakat. Ya, ini penting untuk kita elaborasi, kita manifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat jelang pemilu ini. Karena berat Pak, pemilu 2024 ini pemilu yang dikategorikan berat. Dalam 1 tahun kita melaksanakan momentum pemilu dan pemilu kada, ya? Dan pemilunya juga bukan hanya pemilu legislatif, tapi juga pemilu presiden. Riak-riak potensi konflik internal partai saja sekarang sudah muncul. Kurang asa rugi nih, itu jadi nomor urut hiji itu. Bisa jadi. Atau yang satu caleg itu sudah pasang baliho, yang lainnya belum pasang baliho dalam satu partai. Ada kumaha tes, kita mau ngambil curi setara tadi gitu. Itu menimbulkan gesek-gesek. Apalagi dengan partai politik lain. Baca pres juga sekarang sudah menimbulkan potensi konfliknya di lapangan. Apa itu tidak akan menyeret-nyeret kita yang menjadi bagian tak terpisahkan dari calon pemilih? Dan mungkin di antara kita semua yang hadir di sini itu punya pilihan-pilihan politik yang berbeda. Sangat mungkin dalam kondisi tertentu di antara kita juga itu diprovokasi. Diprovokasi untuk mengeluarkan statement yang statement itu juga itu bisa memecah belah di antara kita semua. Makanya penting komitmen. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, misalkan nanti ada rekomendasi hasil dari rapat koordinasi, sehingga ini akan menjadi sebuah pegangan yang utuh dan menguatkan, menyukseskan pemilu damai di 2024. Yang ketiga,
tugas kewajiban dan kewenangan pengawas pemilu adalah penindakan. Penindakan itu dilakukan kalau seandainya kita sama-sama awasi, kemudian kita sama-sama cegah, tapi juga tetap melakukan pelanggaran. Jadi penindakan itu bagi kami itu adalah pilihan terakhir. Apa potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan pemilu itu? Pertama adalah pelanggaran pidana, ya, pelanggaran pidana yang nanti proses penanganannya itu dilakukan bersama sentra gakumdu. Sentra gakumdu itu unsurnya pengawas Bawaslu, kemudian kejaksaan dan kepolisian. Tapi sentra gakumdu itu berdiri hanya sampai tingkat kabupaten kota. Bagaimana pelanggarannya kalau di tingkat kecamatan desa? Ya nanti setelah dikaji oleh Panwas Kelurahan Desa, setelah dikaji oleh Panwascam, kalau dugaannya kedugaan pidana pemilu, maka diambil alih, diteruskan ke kabupaten untuk kemudian dikaji bersama di sentra gakumdu. Kemudian yang kedua, pelanggaran administrasi. Ini katanya dengan prosedur, tata aturan, gitu ya, kaitan dengan tahapan-tahapan pemilu. Gitu. Nah, yang ketiga, pelanggarannya kode etik. Kode etik itu pisaunya ditujukan ke kami penyelenggara pemilu. Kalau kami tidak netral, kalau kami berpihak, ya, kalau kami tidak profesional, masyarakat, ya, itu silahkan melaporkan kami kemana? Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami tidak bebas. Makanya kami pastikan on the track, karena Pak, kami juga diawasi. Kami bukan diawasi pengawas pemilu, tapi juga diawasi oleh masyarakat, termasuk Bapak dan Ibu sekalian. Tegur kami, ingatkan kami, laporkan kami kalau ada pengawas pemilu yang melakukan pelanggaran. Itu seperti itu, gitu ya. Jadi hanya 3 tugas kewajiban kewenangan kami: awasi, cegah, dan tindak, ACT. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Gus Asri biar gak ngantuk juga. Baik Bapak dan Ibu, baru saya disampaikan tentang tugas dan pokok tugas fungsi Bawaslu, yakni pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Tentu bagi kita ulama ada bukan tugas tambahan ini, memang ada yang ya memang tugas semua, gitu. Hanya bermuara nanti di sini. Baik, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan kita sampaikan setelah sesi yang terakhir dari narasumber KPU. Kami berikan waktu yang secukupnya untuk Gus Suhada. Bersilakan. Selamat ulang tahun Gus. Pas bulan Agustus saya ini nggak tahu kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Ketua MUI beserta seluruh jajaran, ini juga hadir Ketua Ormas dan juga FKUB. Beberapa juga ada calon di sini, ya, calon anggota legislatif. Jadi anggota MUI atau pengurus MUI juga beberapa mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif, gitu pakai ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin saya menyampaikan, mungkin tidak lama nanti kita lebih banyak dialog ya, Gus Mansur. Ini terkait dengan, karena ranah saya adalah ranah demokrasi, maka
saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan demokrasi. Terus saja, biar cepat. Sistem pemerintah di mana orang-orang dipilih mewakili rakyatnya dan merespon keinginan rakyatnya. Jadi ciri khas demokrasi itu adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan rakyatnya. Ada hubungan yang simultan antara pemerintah, orang yang dulunya dipilih oleh rakyat dengan rakyatnya. Itu disebut dengan demokrasi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kira-kira kita pemilu ini sudah berapa kali? Pak Asep, sudah berapa kali pemilu? Dari Si saya dari itu yang kayaknya 72. OT lahirnya 8. 8. Ya. Pak Teddy berapa? 8. Betul. Wah, sana enak bener ya. Kira-kira ada apa lu? Oh, salah berapa? Kalau kita pemilu dari pertama kali pemilu itu kan tahun 55, Pak Jiri hafal ya? Sudah ikut belum? Oh, belum. Ini 55 kita pemilu pertama kali di Indonesia. Konon katanya dikatakan sebagai pemilu paling demokratis. Walaupun kita nanti bisa memperdebatkan betul nggak ini 55 itu pemilu paling demokratis. Jadi kita pemilu dari tahun 55, tahun terakhir adalah 2019 itu sudah berapa Bu? 12 kali. 55, 71, 77, 82 lah, apa ya? 87, 92, 97, 99, 101, 102, 99 karena ada reformasi pada waktu itu. Terus kemudian 2004, 2009, 14, 19 dan kita akan menghadap ke pemilu lagi di 2024. Berarti 2024 nanti itu adalah pemilu yang ke-13 kalinya. Catat Mas ya, nanti bisa lihat soal ini. Oke, next terus. Jadi itu pemilu pertama kali kita sampai terakhir. Oke. Sebagai pengetahuan saja ya. Terus nah, kalau dulu memang pemilu itu beda-beda, enggak serentak. Ya ada pemilihan presiden dulu, terus kemudian dilanjutkan pemilihan legislatif dulu, baru kemudian pemilihan presiden, begitu ya. 2004 juga sama, 2009 sama, 2014, 2019 sudah mulai disatukan antara pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden. Jadi pemilu serentak itu baru 2 kali kita, gitu ya. Akhirnya kemudian memilih presiden, memilih anggota DPD, memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi ada 5 surat suara yang kita coblos. Kalau MUI nyoblosnya insya Allah benar. Nah ini kan harus memberikan edukasi kepada rakyat bagaimana cara nyoblos anu benar kan gitu. Ya Pak. Iya. Termasuk kemudian kita nanti DPD, ya DPD, DPRD itu juga kemudian akan kita pilih nanti di 2024. Nah 2019 dengan 2024 ini ada kekhususan untuk Aceh, karena Aceh itu kemudian punya partai lokal tersendiri yang disebut dengan Partai Lokal Aceh, yang beda dengan daerah-daerah yang lain. Nah 2024 Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti kita akan diikuti oleh berapa partai politik? 18 partai politik. Yang caleg ini hafal ya, atau fungsionaris partai politik pasti hafal. MUI juga sebetulnya harus hafal karena akan mengedukasi jamaahnya terkait dengan pemilu ini, insyaallah gitu ya. Nah, kalau MUI kira-kira jadi ini nggak Pak Kiai? Ketika kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada jamaahnya, netral aja kan? Oh ya, betul. Luar biasa. Netral ya, sama seperti KPU, sama seperti Bawaslu. Nah, saya bisa kita kena naon.
Asal tong loba-loba teh. Nah, sesuai dengan keputusan KPU nomor 21 2022, jadi hak untuk memutuskan pemilihan umum itu dilaksanakan kapan itu adalah kewenangannya dari Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum terus kemudian juga berkoordinasi dengan DPR RI dan pemerintah, maka diputuskanlah kemudian hari H pemilihan umum itu tanggal 14 Februari 2024 dan di 2024 juga kita ada pilkada. Pilkada tanggal 27 November 2024 tadi Pak Bupati menjelaskan terkait dengan tahapan-tahapan yang memungkinkan ada keruwetan. Pilpres kalau 2 putaran, yang pertama itu 14 Februari, yang kedua sekitar akhir Juni atau 28 Juni 2024 nanti. Jadi kemudian tahapannya akan berhimpitan dengan tahapan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah juga serentak nanti akan memilih pilgub, pemilihan gubernur juga terkait dengan pemilihan bupati. Nah, gitu ya. Di Majalengka sudah mulai hangat nih, siapa yang akan mencalonkan menjadi bupati ataupun kemudian wakil bupati dan siapa lawan-lawannya. Nah, tapi kita sebagai lihat dulu aja. Nah, ini juga kemudian alurnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, biar kemudian juga ada informasi ya. 14 Februari nanti kita, Juni kita berarti sekarang di bulan Agustus. Bulan Agustus ini sedang pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ataupun kemudian bacalek. Nah, di kita sudah ada sekitar 672 bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Majalengka. Yang kursinya itu hanya 50 kursi saja. Nah, gitu. Jadi akan memperebutkan 50 kursi. Lamun itu kebagian kursi berarti kemudian harus membawa kursi masing-masing. Nah, eta. Bener. Soalnya di situ kursinya empuk. Begini. Beda dengan kursi kita sekarang. Ya. Agak nih ya. Empuk kan? Udah pernah belum nyobain? Empuk atau panas gitu ya. Jadi kita tahapannya sedang verifikasi untuk bacalek. Terus kemudian nanti pemungutan data pemilih terus ya. Termasuk kemudian kampanye ini yang harus disikapi secara betul-betul clear oleh para ulama khususnya terkait dengan masa kampanye. Masa kampanye di kita, Bapak Ibu hadirin sekalian, hanya 75 hari dan dimulai tanggal 28 November 2023. 28 November 2023 itu masa legalnya orang kampanye. Tapi sekarang usabab tos kabelet ianya gitu nya. Kurang seueur ningali bertebaran kemudian poster-poster yang sudah bertebaran di mana-mana gitu kan, coblos si A kembali ke tanah Sunda lain sebagainya gitu. Jadi sudah mulai sekarang pencalonan atau kemudian kampanyenya. Padahal kampanyenya legal akan dimulai dari tanggal 28 November sampai terakhir nanti tanggal 10 Februari 2024. Jadi jelang 3 hari sebelum hari H itu masa tenang. Tanggal 11, 12, 13, 3 hari masa tenang. Tanggal 14-nya adalah pencoblosan untuk pilpres dan pileg. Jadi masa-masa ini biasanya kemudian masa kampanye ini juga harus dikawal oleh para ulama supaya kemudian tidak ada yang kampanye saling menyinggung sehingga kemudian terjadi kerusuhan di Kabupaten Majalengka. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kemudian 11, 12, 13 itu dalam kalender kami di KPU itu adalah masa tenang. Tapi bagi calon anggota legislatif dan partai politik justru jadi masa tidak tenang. Masa semati itu perbedaan kami nih. Gitu ya. Bagi kami masa tenang gitu kan. Tidak ada kegiatan apapun, tidak boleh ada aktivitas apapun.
Tapi ternyata di lapangan biasanya kemudian masa-masa burung busuk, masa-masa kecemasan, masa-masa melakukan aktivitas terakhir yang disebut dengan finishing touch katanya. Padahal nggak boleh itu finishing touch itu ya. Nanti ini juga MUI harus memberikan guidance terkait dengan bagaimana sih finishing touch itu boleh atau tidak. Nanti kita akan bahas sedikit. Oke? Nah ini kemudian pendaftaran kualifikasi partai politik. Tadi ada 18 partai politik di kita, ya, 9 partai lama dan kemudian sisanya adalah partai-partai yang baru. Jadi ada 9 partai lama, 9 lagi partai yang ikut kontestasi yang atau kemudian belum punya kursi di parlemen. Terus, nah ini pemutahiran data pemilih. Terus, nah ini supaya kemudian tahu Bapak Ibu hadirin sekalian, di kita terkait dengan pemutahiran data pemilih ini ada di dunia ini, ada kemudian terkait dengan pemutahiran data pemilih atau memilih ini ada yang disebut dengan memilih sebagai hak, atau yang kedua pilihannya adalah memilih sebagai kewajiban. Nah di Indonesia memilih itu baru sebagai hak warga negara saja. Artinya bahwa ketika seseorang memilih itu kemudian dia sedang menunaikan haknya dan tidak dikenai sanksi bagi kemudian orang atau pemilih yang tidak menunaikan haknya. Tetapi di sebagian besar negara-negara termasuk kemudian Australia misalnya, memilih itu adalah sebagai kewajiban. Jadi kalau orang nanti tidak memilih itu kena sanksi dalam ranah-ranah publik. Misalnya, kalau tidak memilih, maka hak BPJS-nya dihilangkan. Kalau tidak memilih, tidak bisa menjadi pengurus MUI, misalnya. Itu sudah diterapkan di negara-negara yang maju, ataupun kemudian di kita yang paling terkenal dekat kita itu adalah negara Australia. Nah, voluntary registry approach ini adalah orang atau warga negara sendiri yang dia peduli bahwa dia itu kemudian sudah masuk pemilih atau belum. Kalau kemudian mandatory registry approach, negara yang kemudian menghadirkan dan berkewajiban untuk semua warga negara itu dipastikan harus masuk menjadi pemilih. Nah, di Indonesia kita kenal dengan mixed registry approach. Jadi tidak hanya kewajiban negara, tetapi kemudian juga kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan diri bahwa dia sudah terdaftar sebagai pemilih. Saya yakin di sini Bapak Ibu hadirin sekalian sudah terdaftar semua sebagai pemilih kan? Karena sudah memilih mencoblos beberapa kali. Sudah ahli dalam mencoblos. Oke, next. Terus saja. Ini kampanye tadi logistik pemilu, oke terus. Nah, kita di KPU ini semuanya Bapak Ibu hadirin sekalian sudah menggunakan teknologi informasi. Sistem pencalonan kita ada yang disebut dengan SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Terus kemudian juga terkait dengan data pemilih kita punya yang disebut dengan SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Kampanye juga kita punya SIDAKAM, Sistem Informasi Dana Kampanye. Di KPU kami punya yang namanya SISARKAN. Beda lagi. Jadi semuanya ada sistem informasinya. Si Dapil terkait dengan Dapil. Dapil kita tetap 5 Bapak Ibu hadirin sekalian ya, dan tidak berubah polanya. Terus kemudian Siakba ini juga terkait dengan badan ad hoc ya. Semua data di situ semua ada. Silon, Silo, Sidali, Sirekap. Nah, Sirekap ini Silain juga ada. Sirekap ini, jadi kita gini, 2020 kemarin kita sudah menggunakan uji coba Sirekap supaya kemudian meminimalisir kecurangan yang terjadi. Jadi data hasil rekapan kemudian dipoto, Bapak Ibu sekalian, jepret, terus kemudian diupload ke aplikasi kami, itu nanti dibaca semuanya oleh aplikasi kami dan langsung ketahuan hasilnya. Jadi C1 plano nanti itu kemudian tidak bisa dirubah-rubah karena sudah menggunakan sistem Sirekap ini. Next. Terus.
Nah, ini saya sampaikan terkait dengan sistem demokrasi ideal kita, Bapak Ibu hadirin sekalian ya, para ulama sekalian, para kiai. Jadi demokrasi ideal kita itu harus mengenal yang disebut dengan popular control. Ini teorinya David Betham. Jadi popular control ini kemudian masyarakat dia tidak hanya sebagai pemilih saja, gitu kan? Selesai di bilik suara sebagai voters, sebagai pemilih. Tetapi kemudian kita harus mampu untuk berubah menjadi bisa mengkontrol setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh orang-orang yang kita pilih dulu, oleh bupati, oleh gubernur, oleh anggota dewan. Semuanya harus kita kontrol semua. Yang disebut dengan popular control tersebut. Yang kedua, political equality. Kita memastikan bahwa semua warga negara itu tidak boleh ada, karena ini sistem demokrasi, tidak boleh ada anu kasing salkeun. Jadi semuanya memilih hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, termasuk kemudian dalam hal perpolitikan. Makanya yang disebut dengan OPO, one person, one vote, one value. Satu orang itu kemudian satu suara dan satu nilai. Jadi sama antara para kiai dengan kemudian orang yang bukan kiai atau jamaahnya, kira-kira begitu. Nah, ini kemudian harus kita jaga bersama-sama. Next. Terus, nah ini permasalahan Indonesia, Bapak Ibu hadirin sekalian. Di Indonesia itu pemilu legislatif menyebabkan partai politik harus menyiapkan puluhan ribu kadernya. Sedangkan proses kaderisasi di partai politik, khususnya kemudian yang menengah ke bawah, itu mandek. Tidak jalan pengkaderannya. Sehingga kemudian partai gurem biasanya hanya partai gurem nih, partai-partai yang baru-baru biasanya kemudian mencalonkan diri itu, atau kemudian calon-calonnya itu, calon anggota legislatifnya itu hanya sebagai persyaratan saja. Sekarang kami kemudian juga kesulitan memotivasi, Pak. Ya, memotivasi partai-partai yang sekarang baru-baru. Karena ternyata calon-calonnya itu calon-calon yang dipaksakan. Suami, ibu, anak-anaknya. Jadi ada 5 dapil itu, satu dapil ya, 5 calonnya itu satu keluarga. Wasabi itu gitu. Pembiayaannya sendiri ditanggung sama suaminya gitu kan. Sampai sekarang kemudian dia rada mandek. Aduh, berat hadiah nama gitu kan. Beda dengan partai-partai yang besar misalnya. Partai-partai yang besar cenderung kemudian sudah menyiapkan kadernya, tapi juga kadang-kala partai besar ini juga mencomot tokoh-tokoh di masyarakat. Nah, gitu. Yang itu bukan kader asli misalnya, begitu. Nah, ini juga harus menjadi catatan buat kita bersama sebetulnya. Atau juga partai besar biasanya Haji Abu ya, itu juga kemudian rebutan nomor urut. Di Sulawesi ada kemudian orang yang saling bunuh-membunuh karena rebutan nomor urut. Nah, ini peran MUI. Mungkin diganti kalau pada MUI begitu ya. Saling bunuh-membunuh karena rebutan nomor urut. Luar biasa. Nanti mungkin juga ada saling bunuh-membunuh karena rebutan suara, itu sangat mungkin. Gitu. Untuk para bacalek bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5 ada yang 5 di situ. Jangan sampai kemudian mengambil langkah-langkah itu gitu kira-kira. Terus kemudian ya ini banyak sekali ya, politik identitas juga digunakan di situ. Ya, terus kemudian juga divided government tidak berjalan secara efektif. Terus kemudian biaya politik yang mahal. Nah, ini yang akan kita sedikit bahas nanti. Next. Oke. Saya catat kira-kira ada 6 peran ulama nih, para kiai sekalian. Yang pertama itu adalah ulama sebagai panutan rakyat. Saya yakin kemudian ketika bapak-bapak dan ibu-ibu itu ngomong itu jamaah pasti ikut. Kumaha anu kumaha anu dibendok kan? Kayak gitu ya, Pak Ji.
kumaha mama. Nah, gitu. Lamun mama geus ngomong A, jamahna Wah. lamun mama B, Deh. B ya, gitu. Jadi ini kemudian panutan masyarakat. Ini menjadi penting nih. Ya, kalau kemudian para ulamanya mengatakan bahwa nanti 14 Februari datang semuanya ke TPS, saya yakin semua jamaahnya pasti dulu. Para ulama, para kiai, para ustadz semuanya sepakat dengan ini, maka insya Allah kita sukses untuk menaikkan angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Majalengka yang baru 80%, Pak, Bu sekalian ya. Ulama sebagai agen sosialisasi demokrasi yang ideal. Nah, termasuk kemudian juga kami harapkan bahwa para ulama itu bisa menjadi mensosialisasikan terkait dengan demokrasi yang ideal, bukan demokrasi yang kacau, yang buruk gitu kira-kira. Ya. Bagaimana kemudian kita memilih calon pemimpin dan sebagainya itu adalah demokrasi yang ideal. Ini disosialisasikan ataupun kemudian disampaikan kepada jamaahnya. Yang ketiga, ulama sebagai penggerak demokrasi. Di kita ada 4 kriteria pemilih, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah pemilih yang kritis. Dia pokoknya bukan sebagai orang yang aktif dalam hajat elektoral atau pemilu, tetapi kemudian dia fungsinya adalah mengkritisi saja setiap hal yang terjadi dalam politik. Yang kedua adalah gladiator. Dia sebagai orang yang aktif di partai politik ataupun kemudian mencalonkan diri dalam menjadi bacalek begitu, ya, ataupun kemudian yang aktif dalam menyuarakan terkait dengan kepemiluan. Yang ketiga adalah pemilih spektor, orang yang kemudian nanti memilih kalau ada sesuatu, tapi dia bisa datang ke TPS ataupun kemudian dia hitung-hitung. Kalau datang ke TPS nanti saya gimana akibatnya. Kalau kemudian saya ke sawah lumayan ya 50.000 misalnya begitu. Itu pemilih yang spektor. Nah, yang terakhir yang paling kacau ini adalah pemilih yang pasif. Ya, orang yang kemudian tidak mau terlibat langsung dengan pemilihan umum. Makanya kemudian kami harapkan para kiai di sini supaya kemudian mengedukasi terkait dengan pemilih-pemilih yang pasif yang di kita jumlahnya sekitar 20% itu. Ya, 20%, jadi sekitar 200 ribuan pemilih-pemilih pasif yang tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak datang ke TPS ketika pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Yang keempat, ulama sebagai guide dalam memberikan fatwa seputar demokrasi. Contoh misalkan begini, Pak. Bagaimana terkait dengan money politik? Money politik menurut kita haram atau tidak, Pak? Oke. Haram ya? Haram kan? Ini ngejawab haramnya rada ragu-ragu gitu. Ada ya fatwanya. Fatwanya terkait dengan money politik itu adalah haram. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketika rishwah atau suap, ya, untuk menghindarkan diri dari kezoliman atau mempertahankan hak, boleh nggak? Nah, boleh. Boleh. Ada yang menjawab boleh. Fathul Muin ada, gitu kan? Atau Rodotul Talibin juga ada, ya. Itu kemudian membolehkan orang menyuap hakim ketika kemudian dia untuk memastikan bahwa dia adalah orang yang benar dan hakim memutus perkara sesuai dengan yang seharusnya, yang seadilnya. Nah, itu kemudian ternyata diperbolehkan. Nah, ini jadi kajian juga mungkin di MUI ini, Pak Kiai ya. Dalam riswah dalam kondisi seperti itu apakah kemudian diperbolehkan atau tidak? Karena pengibaratannya, tamsilnya itu bisa ke orang yang kemudian tawanan perang, yang kemudian kita harus menembus tawanan perang tersebut untuk mempertahankan hak kita. Nah, itu kemudian menembus tawanan perang itu diperbolehkan dengan memberikan suap kira-kira kepada musuh supaya kemudian tawanan kita dibebaskan. Nah, tamsilnya ke situ. Atau misalnya ada hadis dari Ibnu Mas'ud
yang suatu saat kemudian dia ya kehilangan di Habsyah, dia kemudian kehilangan hartanya. Nah, ada kemudian orang, so kesini saya bisa kembalikan harta tersebut, tetapi kemudian berikan 2 keping emas kepada saya sebagai imbalan bagi saya. Jadi dia menyuap seseorang supaya kemudian hartanya kembali. Gitu kira-kira. Nah, ini adalah gambaran. Nah, kalau itu kemudian diperbolehkan, tetapi beberapa ulama memang berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang kemudian juga tidak bolehkan. Kalau kemudian jatuhnya boleh untuk mempertahankan hak tadi, begitu. Nah, ini juga harus disikapi oleh majelis ulama. Kira-kira seperti apa? Karena di kita, Bapak Ibu hadirin sekalian, money politik itu sudah menjadi budaya, kira-kira gitu. Contoh begini, saya mencalonkan dirinya, hasil survei saya 1 minggu atau satu minggu ini sebelum hari H pemungutan suara itu tertinggi dengan 10.000 suara, misalnya. Nah, otomatis kan hasil survei itu kemudian kita, kalau itu adalah kajian ilmiah, kita percayai, berarti kemudian kalau hari H saya tidak melakukan suap ataupun kemudian riswah gitu, ataupun kemudian tidak melakukan money politik, maka saya akan kalah. Di tadi itu 11, 12, 13. Berarti kemudian untuk mempertahankan suara saya, hak saya, maka saya juga harus melakukan riswah tadi. Nah, itu sebagai kemudian gambaran saja kira-kira MUI menyikapi masalah ini seperti apa. Dalam kondisi perang, kan perang kalau kemudian politik itu kan dalam pertarungan. Itu PR pakai itu tadi. Nanti KPU akan minta fatwa itu. Nah, termasuk kemudian bagaimana pemimpin ideal. Ulama sebagai pemersatu bangsa pasca pemilihan. Ada tadi disebutkan sama Ketua Bawaslu, ada cebong, ada apa tadi, banyak kado dan sebagainya itu ya. Tentu saja karena kemudian kami di penyelenggara pemilu yang menciptakan konflik, kami juga pasti minta bantuan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk meredam dan menyelesaikan konflik tersebut. Mudah-mudahan setelah ada yang terpilih, masyarakat juga bisa tidak terpolarisasi dan kembali kepada masing-masing. Yang terakhir adalah ulama mentransformasikan peran masyarakat menjadi demokrasi. Jadi dia kemudian mengontrol semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh orang-orang yang dipilih oleh mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Bu Suhada yang telah menyampaikan materi terkait dengan pemilu damai di tahun 2024. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat jam dulu ya. Di dinding sudah jam 12 kurang 12 menit. Maka ya tinggal dipilih-pilih aja. Mau makan siang jam 1 ya kita lanjut banyak materinya. Kalau enggak ya tinggal di WA aja gitu ya. Tapi paling tidak semuanya ada kesimpulan di pantun berikut ini. Jalan-jalan ke kota lama, suasananya indah dan permai. Mari kita tingkatkan peran ulama dalam menyukseskan pemilu damai. Baik, 1 permen 3 orang, 3 penanya, penyanggah atau juga memberikan masukan. Kita mulai dari sekarang dengan silakan.